Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, salam hangat, salam senyuman dari saya, Fia Hayun Karimah, NIM 18591153, PGMI 5D. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diperkenankan untuk mempresentasikan hasil makalah saya mengenai telaah kurikulum IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika, MI. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu mengenai telaah kurikulum pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, jadi sebelumnya Bahasa Indonesia ini sudah ada sejak di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Cuman yang membedakan pada kurikulum ke-13 ini, yaitu dia bersifat pembelajarannya tematik atau di beberapa tema materi pembelajaran itu dijadikan dalam satu pembelajaran yang padu. Nah, khususnya pada kurikulum KTSP, dulu pembelajaran bahasa Indonesia ini dia lebih mengedepankan kepada keterampilan berbahasa. Tapi bedanya saat di kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak hanya mengedepankan keterampilan bahasa sebagai tolak ukur pembelajaran, tetapi dia juga menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menalar dengan menjadikan bahasa sebagai pokok pembelajaran. Nah, itu bedanya antara pembelajaran bahasa Indonesia saat KTSP dan pembelajaran bahasa Indonesia saat kurikulum K13. Baiklah teman-teman, jadi yang selanjutnya ini adalah Baiklah teman-teman, jadi jadi fokus pembahasan kita hari ini adalah bahwa dalam menelaah kurikulum di setiap pembelajaran itu ada 3 yang bakal kita telaah, yakni bagian perencanaan pembelajarannya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, dan evaluasi pembelajarannya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 13. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa perencanaan itu apa. Nah, perencanaan ini adalah kegiatan menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan ini mengandung bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi, di perencanaan ini kita akan menyusun apa yang akan kita terapkan pada saat proses pembelajaran. Misalnya, pertama kita di perencanaan itu kita menyusun Prota, program tahunan, kemudian Promes, program semester, kemudian kita menyusun silabus. Nah, dari silabus ini akan kita kembangkan menjadi RPP. Jadi teman-teman, intinya perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 13 ini adalah bagaimana cara guru menyiapkan bahan ajar atau desain pembelajaran yang akan mereka terapkan di saat proses pembelajaran berlangsung agar memudahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia melalui kurikulum 13. Nah, jadi di pelaksanaan pembelajaran ini itu akan berjalan dengan lancar apabila saat perumusan pembelajaran itu sudah matang. Pada hakikatnya pelaksanaan pembelajaran itu sudah ada di dalam perumusan pembelajaran, yakni di dalam RPP bagian kegiatan pembelajaran. Jadi di kegiatan pembelajaran itu ada 3, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, jadi pelaksanaan pembelajaran itu sudah tercakup di dalam perumusan RPP. Jadi, jika RPP-nya itu sudah matang, maka pelaksanaan pembelajaran itu juga akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka tujuannya pun akan dengan mudah kita capai karena sudah sesuai dengan koridornya. Jadi, hakikatnya, dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum 13, itu adalah dengan guru menekankan pembelajaran pada aspek teori terlebih dahulu dan memperhatikan pengetahuan mengenai materi yang diajarkan tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan penerapan pembelajaran
menggunakan pendekatan saintifik, yakni menjadikan murid sebagai pusat dan pelaku belajar. Jadi di sini dia tidak hanya pembelajaran satu arah, cuma dia mengharapkan terjadinya proses belajar dua arah atau adanya hubungan timbal balik antara guru dengan murid, stimulus dan respon, dan menjadikan siswa itu sebagai subjek belajar, bukan hanya objek belajar. Terus yang terakhir mengenai evaluasi kurikulum 13 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi pada kurikulum 13 ini kita mengevaluasi pembelajaran itu tidak hanya sebatas dari hasil belajar, tetapi juga dari proses belajar. Bagaimana siswa itu mendapatkan suatu output dari dirinya, itu yang kita nilai adalah proses. Jadi tidak serta-merta kita menjadikan nilai UTS atau nilai UAS itu sebagai nilai mutlak anak, tidak seperti itu, karena akan banyak nilai-nilai lain yang akan menunjang perkembangan siswa. Baiklah, yang selanjutnya adalah telaah kurikulum 13 pada pembelajaran IPA. Nah, yang pertama kita akan membahas kembali mengenai perencanaan pembelajaran IPA berbasis kurikulum 13. Jadi, itu sebenarnya hampir sama dengan pembelajaran bahasa Indonesia tadi, tetapi agak sedikit berbeda di sini, yakni dalam perencanaan, karena IPA ini dalam kurikulum 13 itu dia tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tapi dia akan tergabung atau terintegrasi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi dalam menyusun komponen pembelajaran seperti silabus pembelajaran, RPP, metode, media, dan alat serta sumber belajar itu akan saling berkaitan dengan penyusunan atau perumusan pembelajaran di bahasa Indonesia, karena dia tergabung menjadi satu tema atau satu bentuk mata pelajaran antara bahasa Indonesia dengan IPA. Jadi yang selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis kurikulum 13. Nah, agak sedikit lebih rumit daripada pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia tadi, karena di IPA sudah saya bilang tadi bahwa dia terintegrasi dengan pembelajaran lain atau pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi dalam pelaksanaannya pun itu IPA tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Oleh sebab itu, guru harus menanamkan konsep-konsep IPA di selingan pada pembelajaran bahasa Indonesia, dan itu merupakan tantangan baru bagi si guru. Oleh sebab itu, perlunya untuk guru itu merumuskan pembelajaran itu dengan matang agar saat pelaksanaannya itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya mengenai evaluasi pembelajaran IPA berbasis kurikulum 13. Jadi di evaluasi ini kembali kita menggunakan model evaluasi otentik. Ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam mengevaluasi pembelajaran IPA. Yang pertama, guru itu tidak hanya mengevaluasi atau memberikan penilaian pada aspek sikap siswa melalui observasi langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui teman sejawat atau melakukan penilaian diri sendiri. Jadi kita tidak bisa menjudge siswa itu nakal atau sebagainya, itu tidak boleh. Tapi kita juga harus lihat bagaimana sisi siswa itu dari yang lain, atau kita lihat dari sudut pandang lainnya. Yang kedua, dalam menilai aspek pengetahuan itu tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis saja, tetapi juga dilakukan dengan tes lisan. Selanjutnya, dalam penilaian keterampilan, guru hendaknya tidak terfokus pada satu cara, melainkan mengkombinasikan beberapa bentuk asesmen. Misalnya dengan melakukan praktik atau membuat suatu project, kemudian kita melakukan portofolio, sehingga kita dapat melihat sejauh mana pemahaman serta kecakapan siswa mengenai materi yang telah kita sampaikan. Nah, selanjutnya kurikulum.
Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai perencanaan kurikulum 2013 pada pembelajaran IPS. Nah, bersama dengan tadi, jika IPS ini dia juga akan terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Nah, jadi perlu kita rumuskan dengan benar mengenai RPP, media pembelajaran apa yang akan kita bahas, kemudian program tahunan, program semester, serta silabus pembelajaran. Nah, pada yang sangat perlu ditekankan itu adalah pada RPP. Nah, di RPP itu akan nampak bagaimana bentuk pembelajaran yang akan kita terapkan nantinya kepada peserta didik, sehingga perlu perumusan yang matang dalam merumuskan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam melakukan perumusan itu kita tidak pula Nah, selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS berbasis kurikulum 13. Itu di sini menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ini itu sengaja digunakan karena dianggap relevan dalam proses pengembangan sikap, keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan peserta didik dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah. Berarti itu kita mengedepankan proses penalaran induktif dibandingkan penalaran deduktif. Penalaran induktif itu seperti melihat fenomena umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat spesifik. Jadi dia dari umum ke khusus. Kalau deduktif itu dari khusus ke umum. Ini sebaliknya dari penalaran induktif. Pada dasarnya, IPS ini merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, kemudian geografi, politik, hukum, dan lainnya. Nah, jadi dari sini saja itu sudah tampak mengenai bentuk kurikulum 13 pada pembelajaran IPS, karena kurikulum 13 itu dia menerapkan pembelajaran tematik. Nah, di pembelajaran tematik itu berarti dia mengintegrasikan beberapa bentuk macam pelajaran dan dipadukan menjadi satu. Nah, di IPS ini berarti dia memadukan ada ilmu sosiologi, ekonomi, politik, dan lainnya itu digabungkan atau dipadukan menjadi satu mata pelajaran, yakni mata pelajaran IPS. Nah, kemudian mengenai evaluasi pembelajaran IPS berbasis kurikulum 13, itu tidak hanya mengacu kepada penilaian hasil tes saja, tetapi dia juga mengacu pada penilaian sikap, keterampilan, dan kemampuan kognitif. Selanjutnya yaitu mengenai telaah kurikulum pembelajaran PKN. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perumusan pembelajaran PKN berbasis kurikulum 13. Pada dasarnya PKN itu adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan kepribadian warga negara dalam memahami dan melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang terampil, cerdas, berkarakter, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, itu pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk memperkirakan dan memproyeksikan apa yang akan kita lakukan ke depannya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran PKN berbasis kurikulum 13, itu ada beberapa karakteristik atau hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran PKN. Yang pertama, segala kegiatan di sekolah itu diatur berdasarkan sinergitas kolaborasi hubungan antara siswa, guru, dan masyarakat. Yang selanjutnya,
itu lebih menekankan pada pembelajaran emosional dan sosial setara dengan pembelajaran akademik. Kemudian nilai-nilai seperti keadilan, rasa hormat, kejujuran itu menjadi bagian penting dalam pembelajaran sehari-hari baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran PKN. Dan pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran ini adalah pendekatan holistik dan bisa juga dibarengi dengan pendekatan saintifik. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai evaluasi kurikulum 13 pada pembelajaran PKN, yaitu dengan kita melakukan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang telah kita tetapkan di awal di bagian perumusan tadi. Nah, penilaian atau evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan belajar yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Terakhir, kita akan menelaah pembelajaran matematika berbasis kurikulum 13. Nah, yang pertama mengenai perumusan pembelajarannya. Perumusan pembelajaran matematika berbasis kurikulum 13 ini, itu kita akan merencanakan atau merumuskan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, silabus, serta RPP yang akan kita gunakan untuk mendesain pembelajaran matematika. Nah, mengenai bagaimana perumusan KI, KD, indikator pencapaian, silabus, dan RPP itu sejalan dengan bagaimana perumusan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Selanjutnya, kita membahas mengenai pelaksanaan pembelajarannya. Pelaksanaan pembelajaran matematika ini itu sejalan dengan pembelajaran terpadu atau integrate itu dia memadukan beberapa pelajaran kan menjadi satu, seperti itu juga matematika, karena di pembelajaran 13 di kurikulum 13 di pembelajaran tematik matematika itu kerap kali juga tergabung ke pembelajaran lainnya, sehingga tugas guru adalah untuk mematangkan bagaimana perumusan pembelajaran dan bagaimana menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar tidak menghilangkan esensi dari materi matematika itu sendiri. Kemudian di bagian evaluasi pembelajaran, itu kita kembali menggunakan evaluasi model otentik atau kita tidak melakukan penilaian itu secara hanya satu arah, tetapi kita menggunakan penilaian dari berbagai sudut pandang, sehingga anak yang tidak bisa perkalian bukan berarti dia gagal dalam pembelajaran matematika. Bisa jadi si anak ini dia bisa mengimplementasikan bagaimana bersifat logis, cermat, teliti, jujur, dan tanggung jawab, serta tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan suatu soal dan suatu permasalahan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana mengenai telaah kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan Matematika MI. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Salam hangat, salam senyuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.